Hai guys, The Fed telah mengumumkan hasil FOMC meeting kemarin. Apa hasilnya? Dan tampaknya market merespon dengan adanya dump di Bitcoin ya teman-teman. Kita akan lihat analisa teknikal untuk selanjutnya. Ada juga analisa Bitcoin Dominance, Real Bitcoin Dominance, ETH. Dan kelihatannya BlackRock, salah satu fund management terbesar di dunia, itu membeli Bitcoin secara tidak langsung. Kita akan lihat isi analisa ini. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Dan sebelumnya, kalau misalnya teman-teman belum memiliki exchange OKX, teman-teman bisa menggunakan link saya yang ada di deskripsi sebagai salah satu wujud untuk mendukung channel saya. OKX menyediakan berbagai koin-koin yang mungkin tidak tersedia di Binance atau Indodax atau toko kripto dan merupakan salah satu exchange yang terdaftar di Hong Kong ya teman-teman. OKX juga menjadi sponsor dari Manchester City, jadi menurut saya OKX ini worth it untuk kita memilikinya. Akan ada bonus yang teman-teman bisa dapatkan kalau melakukan deposit di OKX ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ke hasil FOMC meeting kemarin di mana The Fed itu tidak menaikkan, jadi mereka melakukan pause 5-5,25%. Hal ini bagus dong sebenarnya, tetapi harga tidak berubah terlalu banyak di jam 1 pagi tadi itu, hanya naik sampai ke 26 ribuan, dan di speech yang diberikan oleh Jerome Powell, dia memberikan indikasi kalau kenaikan secara tajam mungkin diperlukan sebelum akhir tahun ya teman-teman. Jadi ini yang membuat market menjadi bearish, Bitcoin juga jadi dump di jam 3 pagi tadi. Satu candle merah yang sangat tebal ke bawah ini tanpa ada retest sama sekali di daerah resistance yang tersebut langsung saja terjun ke bawah. Ini yang membuat The Fed itu masih hawkish ya sampai akhir tahun. Bukan hanya itu juga akan ada options yang expired di besok, hari Jumat, waktu Amerika, di mana bear sedang berada di dalam kontrol sekarang ini. Harga Bitcoin itu sekarang berada di 25.000 dan bull harus bertahan kalau misalnya tidak ingin rugi lebih banyak. Kalau misalnya di antara 24.000 sampai 25.000, bear akan profit 145 juta. Kalau ditahan di 25.000 sampai 26.500, bear akan untung 100 juta. Jadi kemungkinan besar yang di highlighted warna kuning ini yang akan terjadi karena di 25.000 ini banyak ada supportnya. Lebih besar kemungkinan untuk bertahan di atas 25.000 ini. Jadi mungkin untuk besok harga itu akan tetap berada di daerah 25 ribuan dulu ya teman-teman. Meskipun secara uang yang mengalir, Nasdaq itu mengalami kenaikan 13,6% selama 2 bulan terakhir. Bitcoin justru mengalami koreksi sebesar 14,8% dari 2 bulan yang lalu. Ini memberikan indikasi kalau investor itu tidak sebenarnya lari ke safety atau ke cash atau utang jangka pendek, tetapi ada uang yang masuk ke saham ya teman-teman. Jadi siklus sekarang itu dia masuk ke saham dulu. Untuk ke Bitcoin dia belum. Permintaan terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat itu juga berkurang selama 6 minggu terakhir. Berita yang akan bisa memberikan volatilitas lagi untuk harga Bitcoin adalah berita unemployment, tingkat pengangguran di jam 7.30 malam nanti. Dan sekarang kita akan lihat untuk Bitcoin di time frame daily-nya, close dengan merah karena jam 3 tadi itu ada dump yang sangat cepat sekali. Dari 26.000 itu sampai ke 25 ribuan ya teman-teman. Paling rendah di 24.800, sekarang di 25.077. Indikator ini semuanya masih bearish. Untuk di time frame 4 jam ini ada bullish divergence yang jelas. Jadi ketika harga membuat lower low di sini, RSI itu membuat higher low yang ada di sini, menunjukkan kalau di daerah sini itu ada kekuatan dibandingkan dengan yang di 5 Juni. Di MACD-nya juga histogramnya itu memperlihatkan adanya bullish divergence yang terbentuk ya teman-teman. Meskipun secara indikator yang lainnya arahnya ini masih bearish, dari time frame 1 jam juga belum ada kelihatan bullish divergence dan ini dalam posisi oversold. Menurut saya dia bisa menyentuh ke daerah kotak warna hijau ini. Alasannya kenapa? Karena ini dekat sekali dengan demand zone yang ada di sini, yaitu yang berada di kotak warna hijau ini. Jadi ketika harga ke 24.700-an, di situ kemungkinan akan membentuk bullish divergence di time frame 1 jamnya dan kemungkinan secara jangka pendek bisa naik dari situ. Tapi untuk sekarang kemungkinan bisa turun dulu sedikit ke daerah kotak warna hijau. Secara time frame yang lebih besar lagi, kalau kita lihat 3 daily-nya,
harga Bitcoin sudah meretest daerah atas inverted head and shoulders ini yang targetnya itu belum tercapai ya teman-teman. Target daripada inverted head and shoulders ini itu adalah ke 35.000. Kita baru mencapai 31.000, habis dari situ kita melakukan retest di 25.000 ini, di mana menurut saya pasti akan ada bounce dari sini. Tidak mungkin tidak ada bounce karena ini adalah daerah support yang kuat ya teman-teman. Kita akan lihat saja nanti di sekitar akhir minggu atau awal minggu depan untuk bounce tersebut bisa terjadi. Untuk analisa Bitcoin dominance sendiri di time frame daily-nya memang ada mengalami perlemahan, tetapi ini dikarenakan oleh sebagian itu masuk ke stablecoin. Stablecoin itu sekarang memiliki dominasi yang cukup kuat, jadi cukup signifikan sehingga membuat Bitcoin dominance ini bisa ke bawah. Tetapi sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan altcoin, ETH misalnya, itu dia mengalami perlemahan selama 1 minggu terakhir ini, tapi untuk altcoin yang selain ETH itu dari tanggal 10 Juni itu dia sideways saja di sini. Kelihatan juga di chart ETH Bitcoin di mana seminggu terakhir mengalami penurunan. Hari ini ada sedikit kenaikan. Bounce yang terjadi di daerah sini itu kemarin rupanya ditarik ke bawah jam 3 pagi seperti ketika Bitcoin itu dibawa dump ke bawah tanpa retest sama sekali, langsung saja tembus ke bawah. Kita akan lihat apa reaksinya ini, apakah bisa balik lagi atau dia akan terus ke bawah. Daerah support selanjutnya adalah di daerah sini 0,062. Untuk kondisi sekarang ya sebenarnya masih bearish untuk ETH Bitcoin, belum waktunya alt season untuk terjadi. Untuk harga ETH Bitcoin melakukan breakdown daripada pola falling wedge ini dan dia mendekati ke daerah support yang kuat ini, yaitu di 1620. Kemungkinan menurut saya juga bisa melakukan pergerakan ke bawah sekali lagi, tetapi tidak terlalu jauh dengan yang sekarang, menyentuh garis merah yang tebal ini, dan akan membentuk bullish divergence di sini. Situasi sekarang itu mirip dengan yang di tanggal 10 Maret di sini ya teman-teman. Jadi ini di daerah sini, RSI oversold, RSI sekarang juga oversold daily-nya, dan dari situ bisa naik ya teman-teman. Semoga saja ada pump yang cukup lumayan ketika dia mencapai daerah garis support warna merah ini. Dan sekarang kita akan melihat analisa di mana BlackRock, fund management terbesar di dunia, itu membeli Bitcoin secara tidak langsung ini oleh Bitcoin Culture. Apakah kamu tahu kalau SEC yang sedang sibuk menggugat Binance dan Coinbase, BlackRock dan berbagai bank di Amerika Serikat lainnya membeli secara diam-diam jumlah Bitcoin yang sangat banyak sekali. BlackRock, Bank of America, Fidelity, mereka membeli Bitcoin di Q1 2023. Di Q1 2023, mereka membeli sejumlah besar saham MicroStrategy (MSTR). Ya, ini adalah MicroStrategy yang memiliki Bitcoin sejumlah 140.000 Bitcoin, lebih dari 3 miliar dolar. Ini membuat kita bertanya-tanya. Lihat dulu untuk tabel yang ada di sini, di mana BlackRock itu menambah 10.000 share-nya, 1,85%. Bank of America tambah 226.000 share-nya. Sepertinya mereka baru saja membeli dalam jumlah yang banyak, sebelumnya itu mereka belum punya. Jadi kenaikannya itu 47.700-an persen. Fidelity juga sama, membeli dalam jumlah yang cukup banyak, langsung naik 28.900%. Melihat adanya lawsuit yang dilakukan oleh SEC dan Operation Choke Point 2.0, kenapa bank-bank ini membeli saham yang berkorelasi dengan harga Bitcoin? Karena tidak ada ETF di Amerika Serikat, jadi membeli MSTR ini adalah cara yang paling mudah untuk investor Amerika untuk mendapatkan exposure harga Bitcoin. Kita akan lihat harga MSTR yang warna merah ini, harga Bitcoin yang warna orange ini. Di mana korelasinya itu positif, pergerakannya sama, ketika naik ya naik, ketika turun ya juga turun. Dan sekarang juga lagi koreksi, dia MSCR juga sedang koreksi. Bank of America membeli MicroStrategy di Q1, jumlah yang sangat banyak sekali, tetapi fund management di atas 10 triliun dolar ini melakukan apa? Dia memiliki 3 kali lipat dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Bank of America. BlackRock memiliki jumlah yang terbanyak, stake-nya itu 6%. Perusahaan yang lain juga ini memiliki 1% di MicroStrategy, yaitu Fidelity ya teman-teman.
Kita juga melihat bank terbesar ke-6 di Kanada itu membeli sebesar $500 000 MicroStrategy di tahun 2023. Kenapa bank-bank ini melakukan ini di awal tahun 2023? Karena harga Bitcoin itu turun 60%. Apakah mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Standard Chartered yang sebelumnya memprediksi kalau di tahun 2024 itu harga Bitcoin bisa ke $100.000? Nah, setelah saya melihat untuk top 10 owners, nah, saya mengecek top 10 owners MicroStrategy yang tertera di CNN.com. Jadi ada benar Capital Research dan Vanguard Group ini masih berada di posisi teratas pertama dan kedua. Fidelity dari 1% itu naik ke 6% atau menambahkan 600% dari saham MicroStrategy yang dia beli sebelumnya. Dan posisi keempat sekarang adalah BlackRock, dia mengurangi porsi stake-nya itu menjadi 5,58%, tetapi tetap memilikinya. Fidelity yang membeli dalam jumlah yang lebih banyak sampai sejauh ini. Tetapi untuk Bank of America sendiri tidak ada kelihatan di sini ya teman-teman. Apa implikasi dari yang mereka lakukan ini? Mereka sedang bersiap-siap untuk terjadinya bull market di Bitcoin. Memang dari harga sendiri kita lihat kalau ini posisi sekarang hari ini khususnya market pasti sangat bearish sekali. Cek saja sentimen teman-teman, pasti sangat bearish. Bitcoin sudah turun terus dari 15 April, itu sampai sekarang, dari 31.000 ke 25.000. Altcoin juga berada di posisi yang terendahnya. Optimisme cenderung untuk hilang di masa-masa seperti ini. Tetapi kalau kita lihat, indeks mata uang dolar itu mulai berbalik arah lagi ke bawah, dan bagusnya adalah Nasdaq itu lagi tinggi-tingginya, lebih dari 15.000, sudah naik terus dari awal tahun dari 1 Januari ya teman-teman, jadi dari 10.000 itu naik sampai ke 15.000. S&P 500 juga melakukan hal yang sama, itu naik terus dari awal tahun ini. Sekarang sudah 4.300 lebih. Memang untuk secara jangka pendek, memang posisinya sedang menurun ke bawah, tetapi secara jangka panjang, jangan lupa untuk DCA, untuk membeli koin-koin yang fundamentalnya itu bagus, untuk bull market selanjutnya teman-teman. Karena mereka sendiri itu sedang bersiap-siap juga, mereka sudah membeli saham MicroStrategy ini. Itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.